Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahma Salsabila dari Prodi Administrasi Publik, NIM 21101019. Yang terhormat Ibu Riau Sujarwani selaku dosen mata kuliah Asas-Asas Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan simpulan dari seluruh materi yang telah diberikan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15. Pada pertemuan pertama ini, saya akan membahas tentang kontrak perkuliahan asas-asas manajemen, yaitu mengenai silabus pembelajarannya, yaitu 1. Pengertian dan menjelaskan manajemen, 2. Perencanaan, 3. Pengorganisasian, 4. Penggerakan, dan yang kelima pengawasan. Lanjut kepada pertemuan kedua, yaitu membahas tentang arti manajemen. Manajemen dalam bahasa Inggris berasal dari akar kata manus, yaitu tangan, yang berkaitan dengan managris, beternak, dan sekumpulan binatang liar. Perkembangan generasi manajemen dibagi menjadi 5, yaitu generasi jungle manajemen, yaitu pekerjaan yang dikerjakan sendiri yang dilaksanakan secara bersama-sama. Yang kedua, generasi manajemen by direction. Ciri-ciri wewenang untuk mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan dan sering disertai dengan paksa mulai. Yang ketiga, generasi by target. Anggota organisasi ini diberi kebebasan agar memiliki daya inovasi dan kreativitas dan kebebasan. Yang keempat, generasi kreatif manajemen. Ciri utamanya yaitu memadukan antara kualitas, pendekatan ilmiah serta tim dalam suatu segitiga yang dinamakan joiner triangle. Yang kelima, generasi knowledge and human networking management. Tokohnya adalah Charles M. Pada generasi ini mengutamakan kualitas melalui kepuasan individu maupun anggota. Fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi organik. Yang kedua, fungsi organik. Menurut Henry Fayol, 1. Planning yaitu perencanaan, 2. Organizing, pengorganisasian, 3. Commanding, pemberian komando, 4. Controlling atau pengawasan. Menurut M. Gulick, yaitu yang pertama planning yaitu perencanaan, kedua staffing, pengadaan pegawai, yang ketiga organizing, pengorganisasian. Selanjutnya menurut John de Millen, yang pertama direction atau pemberian pembimbingan, kedua facilitating atau memfasilitasi. Adapun fungsi perlengkapan adalah memperlancar usaha dan mencapai tujuan dengan efisien, ekonomis dan efektif. Contohnya adalah budaya, organisasi, tata ruang, kantor, dan lain-lain. Prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama, division of work, yaitu pembagian pekerjaan. Yang kedua, authority and responsibility, yaitu kewenangan dan tanggung jawab. Ketiga, disiplin, yaitu disiplin dalam aturan. 4. Unity of command, yaitu kesatuan perintah. Yang kelima, unity of direction, yaitu kesatuan arah seorang kepala dan satuan rencana. Lanjut pada pertemuan ketiga membahas tentang unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen antara lain ada man, yaitu manusia. Di sini manusia membuat tujuan dan melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, money atau uang. Uang sangat penting sebagai alat tukar
dan alat ukur nilai suatu usaha besar. Perusahaan besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah perputaran uangnya. Yang ketiga, machine atau alat-alat. Peran mesin dalam suatu pekerjaan yaitu untuk memudahkan dalam melaksanakan pekerjaan. Keuntungannya memberikan kemudahan kepada pekerja. Yang keempat, method atau cara kerja. Dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan. Yang kelima, materials atau bahan-bahan dan perlengkapan. Adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material. Yang keenam yaitu market, pemasaran. Fungsi pasar untuk memasarkan barang hasil produksi suatu kegiatan usaha. Pada pertemuan 4 yaitu perencanaan. Arti perencanaan menurut W.H. Neumann. Perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dilaksanakan. Yang kedua, menurut Louis Allen, perencanaan adalah penentuan perangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun fungsi-fungsi perencanaan yaitu pertama, interpretasi, yaitu menguraikan dan menjabarkan umum tentang kerjasama. Yang kedua, forecasting, yaitu memperhitungkan keadaan dan situasi. Yang ketiga, koordinasi, yaitu sebagai alat seluruh kegiatan manajemen. Yang keempat, ekonomis, penghematan pangan pelaksanaan. Yang kelima, pedoman, patokan atau pegangan pelaksanaan perencana. Preventive control, alat untuk mengontrol penilaian agar terhindar dari penyelewengan. Yang ketujuh yaitu kepastian, hal-hal yang akan dikerjakan kemudian dikerjakan secara partis. Sumber perencanaan ada 3, yaitu kebijakan pemimpin, 2 hasil pengawasan, dan 3 kebutuhan masa depan. Lanjut pada pertemuan kelima, pengorganisasian, organizing. Arti organisasi menurut James de Money adalah bentuk setiap perserikatan manusia dalam mencapai tujuan bersama. Pada pertemuan kelima ini membahas tentang bagaimana hakikat, yaitu sebagai alat manajemen. Organisasi dapat ditinjau dari sudut pandangnya. Organisasi juga memiliki fungsi yaitu 1. Mengatur kerja dan kerjasama yang baik. 2. Mencegah keterlambatan. 3. Mencegah kesimpangan kerja. Dan yang keempat, menentukan pedoman kerja. Prinsip dalam organisasi yaitu menetapkan tujuan dengan jelas, kesatuan arah, kesatuan perintah, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Lanjut pada pertemuan ke-6 yaitu perbedaan organisasi publik dan bisnis. Perbedaan organisasi publik dan organisasi bisnis yaitu organisasi publik adalah organisasi yang kegiatan pokoknya adalah menghasilkan barang atau jasa yang berkaitan dengan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Barang publik adalah barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini, negara, baik itu dari pusat ataupun daerah, memberikan pelayanan berupa produk baik itu barang ataupun jasa kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dinamakan sifat biasa yang diberikan secara gratis karena masyarakat membayar pajak. Dari pajak itu, negara mengelola dan menghadirkan barang atau produk yang berkaitan dengan masyarakat nantinya. Yang
Selanjutnya, organisasi bisnis. Organisasi bisnis adalah organisasi yang kegiatan pokoknya adalah menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh seluruh ketentuan termasuk ke dalam privat sektor. Barang privat dapat disediakan melalui sistem pasar, yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli, yang berarti biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan dari asosiasi bisnis. Perbedaan mendasar dari organisasi publik dan organisasi bisnis adalah organisasi bisnis sama-sama memberikan sebuah produk atau pelayanan, tetapi dalam organisasi publik biasanya digratiskan karena negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tersebut. Sedangkan organisasi bisnis ke masyarakat membutuhkan produk melalui transaksi. Dalam hal ini, proses jual beli didefinisikan dari lokasi bisnis. Konsep organisasi publik dan organisasi bisnis. Pertama, organisasi publik itu berkenan pada of people, yang berkenan dengan masyarakat, sedangkan bisnis lebih kepada privat yang ditunjukkan kepada hal-hal yang berpisah kepada masyarakat tersebut. Lanjut, saya akan membahas pertemuan ke-7, yaitu menyusun rencana hidup. Setiap orang memiliki tujuan hidup, tentang bagaimana cara hidup ke depannya, dan definisi sukses memberikan tujuan yang tercakup pada tujuan masing-masing, yaitu ketercukupan. Definisi sukses juga harus memiliki harta. Ketercapaian sukses harus memiliki cara yang sangat matang tentang bagaimana hidup kita ke depannya. Salah satu caranya adalah SMART, sangat spesifik untuk lebih mudah mengukurnya. Selanjutnya saya akan membahas pertemuan ke-8, yaitu pada pertemuan ini kita melaksanakan ujian tengah semester. Baik, saya lanjut ke pertemuan 9. Pertemuan ke-9 membahas tentang contoh organisasi publik dan organisasi bisnis. Contoh organisasi publik dan organisasi bisnis, yaitu organisasi publik adalah organisasi seperti puskesmas. Puskesmas masuk ke dalam quasi non-profit organization, yaitu organisasi publik yang menjual barang atau jasa untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan. Puskesmas juga berhubungan langsung dengan menyediakan service and goods untuk memenuhi keinginan dan setiap kebutuhan masyarakat. Karena puskesmas menyediakan pelayanan, tindakan dari dokter, menjual obat-obatan apabila masyarakat tersebut membutuhkan obat-obatan tersebut. Bentuk pelayanan jasa yang dilakukan oleh puskesmas ini adalah pemberian jasa dalam pelayanan menyediakan tindakan yang diberikan oleh dokter. Yang kedua itu organisasi bisnis. Contoh organisasi bisnis adalah BUMN. BUMN merupakan organisasi bisnis yang melakukan aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan profit. BUMN juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh berbagai alat pemudahan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa. BUMN juga mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat. Sekelompok pengusaha swasta yang bermodal sangat kuat. Fungsi BUMN. Fungsi BUMN juga merupakan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing, dan sinergi. Selanjutnya saya akan membahas pertemuan ke-10. Pada pertemuan ke-10 ini membahas tentang penggerakan atau actuating. Menurut George R. Terry, actuating merupakan
menampakkan semua anggota kelompok agar bekerja sama secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa terminologi mengeluarkan dalam bahasa asing, yaitu yang pertama actuating, yaitu penggerakan orang secara umum. 2. Directing, yaitu penggerakan orang lain dengan memberikan petunjuk. 3. Commanding, yaitu penggerakan orang lain dengan melakukan perintah. Yang keempat yaitu motivating, yaitu penggerakan orang lain dengan memberikan instruksi. Kelima, staffing, yaitu penggerakan orang lain dengan menempatkan pada fungsi yang sesuai. Pada pertemuan ke-11 membahas tentang kombinasi managerial dan leadership. Managerial merupakan pengendalian untuk mendapatkan titik temu terbaik di antara faktor-faktor yang menentukan suatu keberhasilan yang diharapkan organisasi. Faktor pertemuan atau faktor penentuan keberhasilan yang menjadi faktor utama adalah kualitas, waktu, uang, dan manusia. Leadership juga memberikan tuntunan dengan senang hati yang bergerak mencapai suatu keberhasilan yang dinamakan organisasi. Lanjut, saya akan membahas tentang pertemuan ke-12. Pada teori hierarchy of needs diciptakan oleh Abraham Maslow, adalah seorang psikolog, pendiri aliran humanistik. Maslow mengatakan ilmu psikologi bisa menjawab pertanyaan sebenarnya. Waktu itu mungkin belum bisa terjawabkan setelah Maslow lulus kuliah. Ia menciptakan teori yang disebut dengan teori hierarchy of needs atau biasa disebut sebagai Maslow's Pyramid of Needs. Sesuai dengan namanya, yaitu teori yang dapat digambarkan dengan 5 level. Kebutuhan manusia itu baik dari segi hidup sehat dan mental, secara fisik maupun psikologis. Untuk bisa lanjut ke level yang lebih baik, orang-orang tersebut akan merasa sudah cukup bisa naik ke hierarki yang selanjutnya, mulai dari kebutuhan paling dasar di level paling bawah, yaitu kebutuhan tubuh. Misalnya, makan, minum, dan istirahat, tempat tinggal, dan lainnya. Level kedua yaitu kebutuhan akan keamanan dalam melindungi dari ancaman kebutuhan. Misalnya, kesehatan, keselamatan, atau keamanan secara finansial. Untuk memenuhi kebutuhan ini, yang kita lakukan adalah mencari kerja, menabung, dan berasuransi. Maslow menyebut level pertama dan kedua sebagai basic needs atau kebutuhan dasar. Selanjutnya saya akan bahas pada pertemuan ke-13 yaitu pengawasan atau controlling. Menurut George Archery, proses penentuan apa yang akan dicapai yaitu standar. Apa yang sedang dihasilkan yaitu pelaksanaan. Penilaian pelaksanaan dan apabila perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat bekerja menurut rencana yaitu sesuai dengan standar. Melalui pengawasan setiap pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh akan sesuai dengan pola-pola yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Sifat pengawasan juga dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama fact-finding, yaitu menentukan fakta. Kedua, preventif, yaitu mencegah dalam proses pengawasan. Ketiga, masa sekarang atau pengawasan ini hanya dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan saja. Yang keempat, alat. Yang 5, mempermudah tercapainya tujuan. Yang keenam, bersifat pembimbing. Pada pertemuan ke-14 ini saya akan membahas tentang mengadakan pada pertemuan ke-14 ini kita telah melaksanakan suatu webinar dengan judul Arti Penting Biodiversitas dan Upaya Pengkonservasian.
pada pertemuan ke-15 yang terakhir, yaitu membahas tentang pemberian tugas untuk ujian yang akan datang, yaitu membuat suatu video yang membahas tentang simpulan dari seluruh materi dari materi pertama hingga materi terakhir, yaitu materi ke-15. Sekian dari simpulan saya. Apabila ada kesalahan dalam perkataan atau ucapan dan kata-kata yang lain, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.